Al-Muhaddits Al-Faqih Al-Syafi'i Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sudah banyak pembahasan yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Di antaranya adalah terkait dengan penjelasan secara lengkap tentang keimanan kepada takdir. Disebutkan di antara bentuk penyimpangan dalam pembahasan takdir adalah seperti yang dianut dan dipahami oleh Al-Mu'tazilah dan juga Al-Qadariyah. Sekarang kita akan lanjutkan dalam penjelasan rukun keimanan yang ke-6. Kata penulis hafizahullah ta'ala pada halaman yang ke-75, kata beliau, wala yakfi an tu'mina bil qada'i wal qadar bal labudda an ta'mala wa la tattakil 'ala al qada'i wal qadar wa taqulu in qaddara Allah li fayahsul in lam yuqaddirhu fa innahu la yahsul wa la hajata ila al 'amal kama yaquluhu al jabariyah fa hadha batilun لأن الله أمر باتخاذ الأسباب وأمر بالعمل وأمر بالسعي في طاعة الله ولا يتكل الإنسان على القضاء والقدر وإنما يعمل ويتحرك ويطلب الخير ويترك الشر. Kata beliau hafizahullah ta'ala, dan tidak cukup seorang beriman kepada takdir dan dia tidak beramal. Balla Buddha, bahkan seorang itu harus beramal dan dia menyerahkan segala urusannya kepada takdir. Ini sikap yang benar terhadap keimanan kepada takdir. Seorang juga diperintahkan untuk beramal dan juga diperintahkan untuk beriman kepada takdir tersebut. Wa taqulu, dan engkau mengatakan, atau jangan sampai ada yang mengatakan, in qaddarallahu li fayahsul, jikalau Allah mentakdirkan maka pasti akan terjadi, dan jikalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi, dan seorang tidak butuh untuk beramal. Jangan katakan seperti ini. Jangan katakan seperti ini. Bahkan beramal dan tetap beriman kepada takdir. Dan jangan lupa untuk menyerahkan segala urusan kita. Kita serahkan segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang benar dalam pembahasan takdir. La kama yaquluhu al-Jabariyah, tidak sebagaimana ucapan dari al-Jabariyah. Al-Jabariyah ini sudah kita sebutkan, mereka termasuk kelompok yang sesat dalam pembahasan at-takdir. Dan sudah sering kita sebutkan juga bahwa ada dua kelompok yang menyesatkan dalam at-takdir. Yang pertama al-Jabariyah dan yang kedua Al-Qadariyah. Al-Jabariyah ini adalah yang menafikan bahwasanya makhluk tidak punya kehendak. Makhluk dalam kehidupan dunia tidak punya kehendak. Mereka beramal dalam kehidupan dunia layaknya sebuah kapas yang diterbangkan oleh angin. Mereka berbuat, mereka bertindak, mereka mengerjakan sesuatu, itu semuanya murni kehendak Allah dan takdir Allah. Tidak ada sangkut pautnya dengan apa? Tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak makhluk. Ini bertentangan dengan akal sehat dan secara tegas bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah. Iya, Ahlus Sunnah mengatakan manusia juga punya kehendak dan keinginan, namun ternyata semuanya di bawah kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan oleh penulis, fahadha batilun, ini batil. Apa yang batil? Itu pendapatnya Al-Jabariyah, yang mengatakan bahwasanya seorang itu tidak perlu beramal, tidak perlu cukup kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Ini batil. Karena Allah amara bittikhadhi al-asbab wa amara bil amal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan untuk menempuh sebab-sebabnya. Kan begitu ya? Ada surga, ada neraka. Allah perintahkan kita untuk menempuh sebab-sebab untuk masuk ke dalam surga. Demikian pula neraka. Allah perintahkan kita untuk menjauhi sebab-sebab yang mengantar ke dalam neraka. Jadi dikatakan
Tidak usah kalian beramal. Kalian sudah ditentukan semuanya, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Tidak usah beramal. Tidak pernah dikatakan demikian. Iya. Bahkan diperintahkan dalam berbagai ayat, bahkan banyak ayat. Dan juga bahkan banyak dalam hadis memerintahkan kepada kita untuk beramal. Man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal saleh, itu bentuknya adalah perintah. Iya. Bentuknya perintah untuk beramal saleh. Disebutkan pahala bagi mereka yang berbuat amal saleh, disebutkan ancaman bagi mereka yang berbuat maksiat. Itu semuanya adalah makna-makna yang menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk apa? Untuk beramal. Wa amara bis-sa'i fi ta'atillah. Dan juga Allah memerintahkan kepada kita untuk berusaha dalam menjalankan ketaatan. Wa la yattakilu al-insanu 'ala al-qada'i wal qadar. Dan seorang manusia tidak boleh hanya bersandar kepada takdir. Iya. Wa innama ya'malu wa yataharraku wa yatlubul khaira. Dan manusia tersebut mereka harus bekerja, harus beramal, harus bergerak, dan mereka mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Itu sikap manusia. Itu perintah kepada manusia. Wala wa huwa la yujaza 'ala al-qada'i wal qadar. Wa innama yujaza 'ala 'amalihi. Dan manusia itu tidak akan pernah dibalas karena takdir. Tidak. Maka manusia tersebut dibalas sesuai dengan perbuatannya. Manusia dibalas sesuai dengan perbuatannya. Yang berbuat baik dibalas dengan kebaikannya. Yang berbuat buruk dibalas sesuai dengan keburukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Wa ala kaddihi wa kasbihi. Dan juga manusia akan dibalas sesuai dengan upayanya dan sesuai dengan usahanya. Wa ala iradatihi wa niyyatihi wa qasdihi. Dan juga manusia akan dibalas sesuai dengan keinginannya, kehendaknya dan maksudnya. Iya. Fa huwa yuhasabu ala a'malihi. Dan manusia akan dihisab sesuai dengan perbuatannya. Wa yujaza ala a'malihi. Dan mereka akan dibalas sesuai dengan amalannya. Apa faedah yang bisa kita ambil ketika dikatakan bahwa manusia itu akan dibalas sesuai dengan perbuatannya? Faedah yang bisa kita ambil bahwa hendaknya kita memperbanyak suatu amalan kebajikan. Semakin banyak amalan kebajikan yang kita kerjakan, maka semakin besar pula pahala yang akan diraih. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap kebaikan tersebut sesuai dengan kebaikannya masing-masing. Bahkan untuk kebaikan dilipat gandakan. Tapi untuk keburukan tidak akan dibalas sesuai dengan keburukannya. Kemudian faedah yang kedua, faedah yang kedua dari ucapan penulis di sini, hendaknya seorang itu dia memperhatikan dari niatnya. Ketika kita mengerjakan sesuatu, perhatikan apa yang mendasarinya. Apa yang menjadi motivasinya. Sebab kita akan dibalas sesuai dengan perbuatan kita dan sesuai dengan niat-niat dan maksudnya kita. Jangan sampai ada seorang yang melakukan suatu kebaikan namun ternyata maksudnya keburukan. Maka dia akan dibalas sesuai dengan amalnya, sesuai dengan niatnya. Jelas ya? Walaupun dia berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, berbuat amal saleh, namun ketika niatnya buruk, maka yang akan dibalas adalah sesuai dengan niatnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi penting sekali kita itu untuk menjadi manusia. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melihat kepada rupa-rupa kalian dan tidak akan pernah melihat kepada jasad-jasad kalian. Yang cantik, yang ganteng tidak ada. Bukan pusat perhatian Allah. Allah tidak melihat itu. Yang kaya raya, yang berpangkat, tidak berpangkat, itu bukan pusat perhatian Allah. Ya Allah lihat adalah amalan-amalan kita dan hati-hati kita. Itulah yang akan dilihat oleh Allah. Sebab dengan dua perkara ini Allah akan membalas perbuatan manusia. Dengan perbuatannya dan dengan amalnya. Dengan niatnya. Fa in kanat khairan. Sudah dapat? Itu bukan sah. Fa in kanat khairan. Khairan di situ sebagai apa? Khabar?
kana. Kemudian fa khairun. Ayo. Wa in kanat khairan. Oke, khairan sebagai kabarnya kana. Betul, ahsan. Mana isimnya? Tersembunyi. Takdirnya apa? Hah? Takdirnya apa? Jadi sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Wa yujaza ala a'malihi fa in kanat khairan. Berarti baik, ahsan. A'mal itu kan dia jamak taksir ya. Dan jamak taksir hukumnya apa? Muannas mufradah. Baik. Khairan khabar. Fa khairan sebagai apa? Akhirah. Jadi yang paham-paham saja ya, yang tidak paham silakan apa namanya? Dilihat saja, didengarkan masing-masing. Hah? Fa khairan situ apa i'rabnya? Ini penting harus dimurojaah terus ini. Hah? Dia adalah jawab syarat. Jawab syarat. Ahsan. Jawab syarat itu ada ketentuannya juga. Jawab syarat ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Tayyib, harus ada syarat. Jikalau jawab syarat tidak berbentuk fi'il mudhari, maka harus bersambung dengan apa? Fa'ul jaza. Fa'ul jaza. Itu ada fa'ul jaza. Ketentuan yang kedua, jawab syarat itu harus berbentuk jumlah. Kalau mungkin jumlah ismiyah atau jumlah jumlah fi'il dia. Di sini jumlah apa dia? Jumlah ismiyah. Baik, jumlah ismiyah mana jumlahnya? Khairan situ cuma satu kata. Tidak ada jumlahnya. Nah, ini penting. Ahsan, fahuwa khairan. Fahuwa khairan. Jadi apa yang dihilangkan? Mubtada'nya dihilangkan. Ahsan, barakallahu fik. Baik. Kemudian disebutkan oleh penulis, fahuwa yuhasabu ala a'malihi wa yujaza ala a'malihi. Manusia akan dihisab sesuai dengan amalnya dan mereka akan dibalas sesuai dengan amalnya masing-masing. Jikalau amalnya baik, maka baik pula. Maksudnya baik apa ini? Baik pula balasannya. Wa in kana syarran fa syarrun. Dan jikalau amalnya jelek, maka jelek pula balasannya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Baik, kemudian silakan. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قال حفظه الله تعالى هذه هي أركان الإيمان وأركان الإسلام والإسلام والإيمان مرتبتان عظيمتان من مراتب الدين فإذا اجتمع بأن ذكر الإسلام والإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بأعمال القلب كما في هذه الحديث حديث عمر رضي الله عنه وكما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Ahsan, barakallahu fik. Baik. Hadhihi hiya arkanu al-iman. Selesai sudah ya? Selesai penjelasan terkait dengan rukun-rukun keimanan. Maka beliau berikan kesimpulan. Kesimpulannya, ini adalah rukun-rukun iman. Dan juga telah disebutkan rukun-rukun Islam. Wal Islamu wal imanu martabatani azimatani min maratibid din. Islam dan iman adalah dua tahapan, dua rukun dari rukun-rukun agama. Agama Islam punya rukun-rukunnya. Rukun yang paling tingginya adalah rukun al-ihsan. Kemudian rukun yang kedua adalah al-iman. Dan rukun yang ketiga adalah al-Islam. Itu artinya tidak semua orang yang muslim kemudian sempurna keimanannya. Walaupun mereka punya dasar keimanan, tapi tidak semua muslim sempurna keimanannya. Paham sini? Dan tidak semua mukmin orang yang beriman itu masuk dalam derajat ihsan, tidak semua. Itulah derajat yang paling tinggi dalam rukun-rukun agama Islam. Saya ulangi, rukun yang tertinggi dalam agama Islam adalah ihsan.
Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jikalau engkau tidak melihat Allah, maka pastikan Allah melihat dirimu. Inilah martabatu al-ihsan, rukun agama yang paling tingginya. Dan derajat di sini, derajat ihsan ini, tidak ada yang mencapainya kecuali orang-orang saleh, orang bertakwa pada Nabi dan para Rasul dan orang-orang beriman, orang-orang berilmu. Baik. Disebutkan bahwa Islam dan iman merupakan dua rukun dari rukun-rukun agama. Fa'idha jatama'a, apabila keduanya dikumpulkan bergabung dalam sebuah kalimat, bi'an dzakara al-Islam wal iman, disebutkan secara bersamaan iman dan Islam dalam satu kalimat. Maka apa maknanya? Kata beliau, fussira al-Islamu bi'a'malil zahirah. Maka Islam ditafsirkan dengan amal-amal yang zahir, amal-amal yang nampak. Itu kalau seandainya Islam dan iman berkumpul dalam satu kalimat. Sama halnya seperti dalam hadis ini. Hadis ini berkumpul antara Islam dan iman. Sebagaimana Rasulullah SAW ditanya tentang Islam dan juga ditanya tentang iman. Maka Islam, beliau SAW menafsirkannya dengan apa? Amal-amal yang nampak, seperti dua kalimat syahadat, mengerjakan atau menegakkan salat lima waktu, berpuasa, membayar zakat dan haji, itu semuanya a'mal zahirah, amal-amal yang nampak. Itu kalau seandainya Islam dan iman berkumpul dalam satu kalimat. Jelas? Kemudian iman artinya adalah a'malul qulub, amal-amal hati. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang iman, maka beliau mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi, dan seterusnya. Engkau beriman kepada Allah. Keimanan itu urusannya apa? Urusannya hati. Paham di sini? Itu kalau seandainya dua kalimat ini berkumpul dalam sebuah konteks. Namun apa jadinya kalau seandainya iman disebutkan secara bersendirian atau Islam disebutkan secara bersendirian? Kalau seandainya Islam disebutkan secara bersendirian, maka masuk di dalamnya iman. Iya. Atau sebaliknya, iman disebutkan secara bersendirian, maka Islam juga masuk di dalamnya. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Disebutkan kalimat Islam, berarti mencakup di dalamnya apa? Keimanan. Maka bisa diterjemahkan dengan kalimat, janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan beriman dan berislam. Bisa diterjemahkan demikian. Paham di sini? Sama halnya dengan dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Disebutkan keimanan secara bersendirian. Maka bisa diterjemahkan, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beragama Islam. Boleh. Ini kalau seandainya apa? Kalimat iman disebutkan secara bersendirian atau Islam disebutkan secara bersendirian, iman disebutkan secara bersendirian, maka masuk di dalamnya Islam. Atau Islam disebutkan secara bersendirian, maka masuk di dalamnya adalah keimanan. Baik. Kata beliau, kama fi hadha al-hadith wa hadith Umar radhiyallahu an, seperti dalam hadis ini. Dalam hadis ini berkumpul dua kalimat, yakni Islam dan iman. Maka Islam bermakna apa tadi? Islam tadi bermakna apa? Amal-amal yang nampak, amal yang zahir. Dan iman bermakna apa? Amal yang batin, amal yang tersembunyi. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Kesungguhnya orang Islam dari kalangan perempuan, dari kalangan laki-laki, disebutkan kalimat Islam, kemudian disebutkan wal mu'minina wal mu'minat, dan orang beriman dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan. Disebutkan Islam dan iman. Berarti masing-masing kalimat ini memiliki definisi tersendiri. Islam bermakna
orang-orang yang menegakkan rukun Islam. Iman bermakna orang-orang yang menegakkan rukun iman. Baik. Kemudian lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى وأما إذا ذكر أحدهما وحده دخل فيه الآخر وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان لأنه لا يكون إسلاما صحيحا إلا بالإيمان وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام لأنه لا يكون إيمانا صحيحا إلا بالإسلام. Baik. Amma idza dzukira ahaduhuma wahdahu dakhala fihi al-akhar. Apabila salah satu dari keduanya disebutkan secara bersendirian. Saya ulangi, terjemahannya begini. Apabila salah satu dari keduanya disebutkan secara bersendirian. Apa itu? Islam disebutkan secara bersendirian. Atau iman disebutkan secara bersendirian. Maka kata beliau, dakhala fihi al-akhar. Maka yang lainnya masuk pada 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 kalimat tersebut. Wa idza dzukira al-Islam wahdahu dakhala fihi al-iman. Jikalau Islam disebutkan secara bersendirian, maka masuk di dalamnya adalah keimanan. Masuk juga. Seperti ayat yang kita bacakan tadi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan Islam. Apakah cuma Islam saja? Oh, enggak. Harus juga punya keimanan. Sebab kapan seorang punya keimanan, keimanan tersebutlah yang akan menyelamatkan dirinya pada hari kiamat. Walaupun sebesar biji zarrah. Selama dia punya keislaman, punya keimanan, maka keimanannya tadi akan menyelamatkan dirinya pada hari kiamat. Dilepaskan, dijauhkan dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Itu pentingnya seorang menekankan keimanan dalam kehidupannya. Penting sekali. Keimanannya sedang futur, keimanannya sedang rendah, segera perbaiki. Sebab keimanan pada hari kiamat itu sangat-sangat bermanfaat. Saking besarnya manfaatnya tersebut, seorang yang punya keimanan walaupun sebesar biji zarrah ini, biji yang paling halus. Zarrah itu seperti disebutkan oleh para ulama adalah partikel-partikel halus ketika seorang membuka jendela di pagi hari dan dia melihat matahari, ada partikel yang berterbangan itu Itulah disebut dengan zarrah. Artinya seorang yang punya keimanan walaupun sebesar biji zarrah yang sangat halus tadi, kapan melekat pada hatinya, dia punya keimanan, maka keimanan yang sangat halus tadi akan bermanfaat, bisa memasukkannya dia ke dalam surga. Disebut dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Allah Subhanahu wa taala melihat penduduk neraka. Ini hadisnya sahih Muslim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk melihat penduduk neraka. Wahai para malaikat, lihatlah penduduk neraka. Siapakah di antara mereka yang memiliki keimanan sebesar ini? Disebutkan yang biji besar. Keluarkan mereka dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Allah perintahkan lagi kepada malaikat untuk melihat penduduk neraka yang punya keimanan sebesar biji ini, yang lebih besar lagi. Kemudian terakhirnya Allah mengatakan, keluarkan kepada mereka, keluarkan kepada penduduk neraka yang mereka punya keimanan walaupun sebesar biji zarrah, keluarkan kepada mereka, dimasukkan mereka ke dalam surga. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya keimanan pada hari kiamat sangat-sangat penting. Maka jangan pernah abaikan nilai-nilai iman dalam kehidupan dunia. Jangan pernah abaikan. Sedang futur, segera segera perbaiki. Jangan biarkan futur itu. Segera perbaiki dan segera segera tingkatkan agar supaya kita betul-betul meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan beriman tadi. Dikhawatirkan ketika kita futur, pas meninggal, su'il khatimah. Na'udzubillah. Paham di sini? Karena orang yang sedang futur, perhatikan sini, orang yang sedang futur ketika ruhnya akan dicabut, itu sangat besar potensinya dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, sangat-sangat berpotensi. Ketika dia sedang futur, turun keimanannya. Sangat besar peluangnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Apa itu su'ul khatimah? Meninggal dalam keadaan buruk. Dan seorang meninggal dalam keadaan buruk itu bukan seorang yang tertabrak mobil, bukan itu, bukan orang yang terbakar, bukan.
bukan orang yang tenggelam, bukan seperti itu. Orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah itu adalah orang yang tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika dia diambil rohnya. Itulah su'ul khatimah. Nah, bagaimana caranya seorang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya sementara imannya sedang turun? Bagaimana caranya? Tidak akan bisa. Maka tingkatkan terus keimanan terus itu. Tingkatkan agar ketika ruh akan dicabut kita dalam keadaan iman yang sedang tinggi. Kalau iman sudah tinggi, ruh akan dicabut agar mudah bagi kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jelas ya? Baik. Beliau hafizahullah taala. Bila dzikra al-Islam wahdahu dakhala fihi al-iman. Apabila Islam disebutkan secara bersendirian, maka masuk di dalamnya keimanan. Li'annahu la yakunu islaman sahihan illa bil iman. Maka atau tidak mungkin seorang punya keislaman yang benar kecuali apa? Punya keimanan. Makanya dari sini kita kritisi sebuah ungkapan yang pernah tersebar di kalangan ikhwan dan akhwat. Kita kritisi sedikit. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak semua orang yang muslim dia beriman. Ini kalimat-kalimat perlu diperbaiki sedikit. Sebab ini kalimat tersebar di tengah kaum muslimin dan tersebar juga di kalangan ikhwan dan akhwat. Kalimatnya perlu diperbaiki. Dikatakan tidak semua muslim pasti beriman. Tambahkan saja, tidak semua muslim beriman dengan keimanan yang sempurna. Kalau dikatakan seorang tidak semua muslim dia beriman, ini salah. Sebab orang yang beragama Islam pasti punya keimanan. Walaupun sebesar biji zarah tadi, pasti punya keimanan. Jelas ya? Atau sama juga, seorang yang beriman pasti beragama Islam, itu pasti. Maka tidak benar dikatakan tidak semua orang yang muslim maka dia beriman. Tidak benar ini. Tapi harus tambahkan dengan kalimat yang lain. Apa itu? Tidak semua muslim pasti punya keimanan yang sempurna. Demikian yang benar. Jelas ya? Sebab ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, orang yang kafir ini, orang kafir, dan muslim dia, ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, apakah dia hanya sekedar muslim saja? Apakah hanya sekedar muslim saja, tidak punya keimanan? Punya keimanan dia, tapi keimanannya tidak sama dengan orang-orang yang sudah masuk Islam puluhan tahun. Apakah dia muslim? Dia muslim. Apakah dia mukmin? Dia mukmin. Tapi mukminnya naqisul iman, imannya kurang. Dan seperti orang-orang yang Islam dalam keadaan atau Islam yang dari lahirnya beda. Paham di sini? Baik. Kemudian dikatakan li'annahu wa idza dzukira al-iman wahdahu dakhala fihi al-islam. Li'annahu la yakunu imanan sahihan illa bin Islam. Apabila iman disebutkan secara bersendirian, maka Islam juga masuk padanya. Antum lihat saja ada kalimat-kalimat ada kalimat iman, kalimat Islam. Ketika iman disebutkan secara bersendirian, bisa diterjemahkan dengan Islam di situ. Seperti contohnya, la yu'minu ahadukum. Iya, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Bisa juga antum terjemahkan di situ tidak benar keislaman seseorang. Boleh. Sebab iman ketika disebutkan secara bersendirian masuk juga Islam. Atau sebaliknya, disebutkan Islam secara bersendirian masuk juga iman. Iya. Apabila iman disebutkan secara bersendirian maka masuk di dalamnya Islam. Kenapa? Li'annahu la yakunu imanan sahihan. Karena iman tidak akan sempurna, tidak akan benar kecuali dengan Islam. Iya. Kemudian lanjutkan. ثم قال حفظه الله تعالى فلا بد من اجتماع الأمرين ولا ينفع أحد ما دون الآخر فلا إسلام بدون إيمان ولا إيمان بدون إسلام يعني لا تكفي الأعمال الظاهرة عن أعمال القلب ولا تكفي أعمال القلب عن الأعمال الظاهرة. فلا بد من اجتماع الأمرين. Maka harus terkumpul dua perkara. Apa itu dua perkara itu?
Apa itu? Islam dan iman itu harus terkumpul pada setiap muslim. Ya? Pada setiap muslim terkumpul padanya dua perkara ini. Dia Islam dan dia juga beriman. Iya. Sampai sekalipun orang yang baru masuk Islam, baru mengucapkan dua kalimat syahadat di situ, dia juga sudah punya keislaman dan secara pasti juga punya keimanan. Pasti itu. Jangan untuk menafikan ini orang baru masuk Islam tidak ada keimanannya. Oh jangan, hati-hati. Iya. Sebab orang yang mukmin pasti muslim. Orang yang muslim pasti mukmin. Hanya saja keimanannya bertingkat-tingkat situ. Iya. Kemudian walau yanfa'u ahaduhuma dunal akhar. Satu ini tidak akan sempurna jikalau tidak ada yang lainnya. Maksudnya iman tidak akan bermanfaat kecuali apabila ada Islam. Dan demikian pula Islam tidak akan bermanfaat kecuali apabila ada iman. Iya. Kalau Islam biduni iman, maka tidak ada Islam apabila tidak ada iman. Wala imana biduni Islam, dan tidak ada iman apabila tidak ada Islam. Yani la takfi al-a'mal al-zahira al-a'mal al-qalb. Apa maknanya kata beliau? Maknanya tidak cukup amal yang zahir tanpa ada amalan-amalan hati. Tidak cukup itu. Seorang hanya sekedar seorang mengerjakan amal-amal yang zahir, amalan yang nampak tanpa dia mengikutkan amalan-amalan hati. Iya. Wala takfi a'malul qalbi al-a'mali al-zahirah. Sebagaimana tidak cukup amalan hati tanpa apa? Tanpa amalan al-zahir, amalan yang nampak. Baik, lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى ومن ثم قال العلماء إن الإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا افترقا في المعنى فيفسر الإسلام بكذا ويفسر الإيمان بكذا وإذا ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر. Sudah kita jelaskan ini. Lanjut saja. Lanjut. ويأتي حينئذ حكم مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك. هل يقال له مسلم أو يقال له مؤمن أو لا يقال مسلم ولا مؤمن. Baik. Ini kenapa kita jelaskan seperti ini? Kenapa kita jelaskan seperti ini, bahwa setiap muslim pasti punya keimanan. Kenapa penting dijelaskan seperti ini? Agar supaya kita bisa membedakan mana akidah yang benar, itulah akidah Ahlus Sunnah, dan mana akidahnya orang-orang Khawarij, yang mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin disebabkan karena perbuatan dosa. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan seorang muslim yang terjatuh dalam dosa, mereka masih beriman, tapi keimanannya sudah berkurang. Mereka muslim, mereka mukmin, tapi keimanannya sudah berkurang. Walaupun dosa besar, selama dosanya bukan kekufuran dan bukan kesyirikan, mereka masih muslim, masih mukmin, tapi keimanannya ingat sudah berkurang. Tidak sama dengan keimanannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak sama lagi. Dan tidak sama dengan keimanannya para ulama, orang-orang saleh, orang bertakwa, sudah berbeda. Adapun keyakinan daripada al-Khawarij yang di zaman sekarang disebut dengan terorisme, yang mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin dan mudah mengkafirkan para pemerintah, hanya karena perbuatan dosa yang dikerjakan. Itulah kenapa orang-orang Khawarij, para teroris, mereka bukan hanya sekedar mereka memerangi para pemerintah. Mereka mengadakan demonstrasi, mereka mengkudeta para pemerintah. Itu bukan hanya sekedar ucapan belaka, tapi ada pendahuluan sebelumnya. Maksudnya paham di sini? Mereka para teroris mengadakan peledakan bom bunuh diri, mengadakan peledakan gereja-gereja, atau membunuh kaum muslimin. Itu bukan hanya sekedar perbuatan yang nampak saja, tapi ada pendahuluannya. Apa pendahuluannya? Pendahuluannya adalah mereka terlebih dahulu sudah mengkafirkan para pemerintah. Mereka terlebih dahulu mengkafirkan kaum muslimin hingga akhirnya apa? Mengadakan peledakan bom bunuh diri. Mereka menganggap bahwasanya semua kaum muslimin yang ada di negara ini semuanya kafir, maka semuanya halal ditumpahkan darahnya. Jadi sebelum mereka mengadakan sebuah aksi, ada pendahuluan di situ.
berangkat daripada pemahaman mereka yang keliru tadi, bahwa orang-orang yang terjatuh dalam dosa besar itu kafir menurut mereka. Makanya mereka mengadakan aksi pengeboman, bom bunuh diri. Itu semuanya berangkat daripada akidah yang buruk tadi. Mereka mengatakan bahwa seorang muslim yang terjatuh dalam dosa besar itu kafir, dan orang kafir wajib dibunuh, kata mereka. Maka muncullah sebuah aksi. Apa aksinya? Ayo kita perangi mereka. Ayo kita ledakkan gereja. Ayo kita adakan bom bunuh diri. Jelas ya? Jadi dari sini kita melihat pentingnya selalu memperbaiki akidah. Sebab akidah yang buruk itu akan melahirkan tindakan yang buruk. Sebagaimana akidah yang benar akan melahirkan perbuatan yang benar juga. Subhanallah. Baik, disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, wa yati hina idzin hukmu murtakibil kabirah. Maka dari sini akan muncul sebuah pembahasan, sebuah hukum orang-orang yang terjatuh dalam dosa-dosa besar. Apa hukumnya? Terjadi sedang pendapat. Dan sedang pendapatnya antara Ahlus Sunnah dengan Al-Mu'tazilah Al-Khawarij. Iya, ada 3 pendapat di sini. Pendapat yang pertama, pendapat yang benar, itulah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ashabul Hadits, As-Salafus Salih. Pendapat yang kedua, pendapatnya orang-orang Khawarij. Pendapat yang ketiga, pendapat Al-Mu'tazilah. Jelas ya? Baik. Min kabairi dzunub allati hiya duna asyirk. Dosa-dosa besar dan dosa besarnya tidak masuk dalam tahapan kesyirikan. Aw yuqalu lahu muslim, aw yuqalu lahu mu'min, aw la yuqalu muslimun wala mu'min. Apakah dikatakan dia sebagai muslim? Apakah dikatakan sebagai mukmin? Atau tidak dikatakan sebagai mukmin dan juga tidak dikatakan sebagai mukmin, muslim. Dari pembahasan yang telah kita sebutkan tadi, antum sudah tahu jawabannya. Tanpa saya menjelaskan kalimat-kalimatnya Syekh Shalih Fauzan, antum sudah tahu jawabannya. Pelaku dosa besar dikatakan apa? Semuanya dikatakan apa? Muslim saja? Muslim dan mukmin. Antum sudah tahu jawabannya. Tidak pun tanpa melihat penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan, antum sudah tahu. Dan jangan ragu. Seorang yang terjatuh dalam dosa besar, antum lihat saja dosa besar, selama dia masih muslim, maka dia masih tetap muslim, maka dia tetap masih beriman. Tidak boleh ragu di situ. Kapan ragu, maka antum bisa terjerumus dalam pemahaman Al-Mu'tazilah Al-Khawarij. Ini saya tidak tahu nih bagaimana orang-orang yang terjatuh dalam dosa besar, apakah dia muslim, mukmin? Saya tidak tahu. Hati-hati, antum bisa terperangkap dalam syubhatnya orang-orang Mu'tazilah Al-Khawarij. Hati-hati. Jelas ya? Bagian terakhir, lanjut. Ahlus sunnati wal jama'ati wal madhhabil haqqi anna murtakibal kabirati allati duna syirk yuqalu lahu mu'minun lakinnahu naqisul iman. Fal imanu yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Masyaallah. Ada Ahlus Sunnah. Sekarang beliau langsung menyebutkan pendapat yang benar. Itu pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapatnya mereka bahwasanya pelaku dosa besar selama dosanya bukan kesyirikan, maka dia dikatakan sebagai mukmin. Ingat, masih dikatakan mukmin dia, tetapi imannya berkurang. Apa dalilnya? Akan disebutkan dalilnya oleh penulis hafizahullah taala. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya setelah salat Isya. Kita break sejenak. Setelah salat Isya kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. Barakallahu fikum. Subhanallahi bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pada sesi yang kedua mengkaji kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik, kita lanjutkan, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala hafizahullahu ta'ala kama dallat ala dhalika al-adillah. Qala ta'ala
innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Fadalla ala anna al-imana yazid wa laysa huwa syai'an wahida. Qala ta'ala wa yazdadu alladhina amanu imana. Wa qala wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي حتى يصل إلى مثقال ذرة كما في حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Baik, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Kata beliau, iman itu bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hati-hati mereka. Untuk tahapan seperti ini, apabila dibacakan nama Allah maka takutlah hati mereka. Hampir-hampir tidak ada lagi kaum muslimin yang mencapai tahapan ini. Hampir-hampir tidak ada. Dan ketika dibacakan nama Allah lantas mereka langsung takut, hati mereka bergetar, mereka merasakan kekhawatiran. Hampir-hampir tidak ada lagi kaum muslimin yang mencapai tahapan ini. Ya mungkin hanya dari kalangan para sahabat saja yang mereka bisa masuk dalam tahapan apabila dibacakan nama Allah maka bergetarlah hati mereka. Sebab tidak semua orang beriman bisa masuk dalam tahapan ini. Jelas ya? Karena kondisi di zaman sekarang begitu besarnya fitnah, begitu tersebarnya syahwat dan syubhat, hingga akhirnya membuat keimanan kita tidak bisa mencapai keimanannya para sahabat. Jelas? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana sifat orang beriman, di antaranya apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka ayat-ayat tersebut membuat bertambah keimanan mereka. Membuat bertambah keimanan mereka. Ayat yang paling tepat daripada ayat yang dibawakan oleh penulis adalah sebuah ayat yang tercantum dalam surah Al-Hujurat. Itu ayat sangat tegas menunjukkan orang yang terjatuh dalam dosa besar itu masih dihukumi sebagai seorang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Allah mengatakan apabila dua kelompok orang beriman mereka berperang. Allah membahasakan orang yang berperang masih dikatakan sebagai orang yang beriman. Padahal peperangan, membunuh seorang muslim itu dosanya sangat besar. Dan termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Tapi Allah menyebutkan apabila dua kelompok orang beriman mereka bertikai, mereka berperang. Dan dikatakan apabila dua kelompok orang kafir berperang. Tapi dikatakan apabila dua kelompok dari orang beriman mereka berperang. Fa aslihu bainahuma. Maka perbaikilah antara kedua kelompok tersebut. Damaikan mereka. Para ulama menyebutkan tentang ayat ini bahwa mereka yang terjatuh dalam dosa besar, di antaranya membunuh seorang muslim atau membunuh orang mukmin, itu masih berada dalam keimanan. Mereka yang terjatuh dalam dosa besar, di antaranya membunuh seorang muslim, itu masih dalam keadaan kondisi beriman mereka. Jelas ya? Ini ayat yang paling tegas menunjukkan bahwa pelaku dosa besar itu tidak langsung kafir, maka mereka masih dikatakan sebagai orang yang beriman. Iya. Masih dikatakan sebagai orang yang beriman. Dan ini sebagai bentuk bantahan juga terhadap pemikiran dan pendapat dari orang-orang Khawarij atau pendapat daripada Al-Mu'tazilah yang mengatakan
Seorang muslim apabila terjatuh dalam dosa besar, maka hilang keislamannya, hilang keimanannya. Bil kulliyah, secara totalitas. Betulkah ucapan mereka? Ada kata orang yang terjatuh dalam dosa besar, langsung dikatakan kafir, maka Allah tidak pernah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Apabila ada dua kelompok orang beriman mereka sering membunuh, Allah tidak akan mengatakan demikian. Ini ayatnya sangat tegas. Iya, membenarkan daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan membantah daripada mazhab Al-Mu'tazilah dan Al-Khawarij. Baik. Kemudian dikatakan oleh penulis fadalla 'ala anna al-imana yazid wa laysa huwa syai'an wahida. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya iman itu bertambah dan berjenjang-jenjang manusia dalam keimanan. Wa laysa huwa syai'an wahidan. Dan iman itu tidaklah satu kesatuan. Bukan satu perkara saja dia, tapi dia satu atau bertahap-tahap, berjenjang-jenjang. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Dan orang-orang yang beriman juga, keimanan mereka berjenjang-jenjang. Keimanannya Jibril tidak sama dengan keimanan manusia-manusia yang lainnya. Keimanannya Abu Bakar tidak seperti keimanannya Umar. Keimanannya Umar tidak seperti keimanannya Utsman. Jelas ya? Keimanannya Utsman tidak sama dengan keimanannya Ali. Keimanannya para tabi'in tidak sama dengan keimanannya para sahabat. Beda-beda. Tentunya keimanan para sahabat jauh lebih besar daripada keimanannya para tabi'in. Keimanannya tabi'in lebih bagus dan lebih sempurna daripada keimanannya tabi'ut tabi'in. Dan seterusnya. Hingga akhirnya keimanan kita sangat-sangat tidak sama dengan keimanannya ulama-ulama terdahulu. Sangat berbeda. Iya. Makanya saya katakan tadi bahwa hampir-hampir tidak ada lagi di zaman sekarang orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah lantas bergetar hati mereka. Hampir tidak ada lagi. Mungkin ayat ini hanya menyebutkan tentang kondisi para sahabat, di mana di antara sifat mereka ketika dibacakan nama Allah langsung bergetar hati mereka. Makanya sering kita jumpai kisahnya para sahabat ketika ada salah seorang di antara mereka mengatakan ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, langsung mereka takut, langsung mereka berhenti dari ucapannya, dari perbuatannya. Kita di zaman sekarang dikatakan ittaqillah, semakin menjadi-jadi perbuatannya. Wahai fulan, bertakwa kepada Allah, semakin menjadi-jadi itu. Semakin menjadi-jadi, semakin frontal, semakin memberontak, semakin nakal, semakin hebat maksudnya, semakin luar biasa perbuatannya. Itu kondisi manusia zaman sekarang. Kita tidak berbicara tentang orang awam ya. Kita berbicara tentang orang-orang yang sudah kenal sunnah saja. Seringkali kalau kita nasihati ittaqillah, masa antum bilangnya saya begitu? Antum keterlaluan. Dibahasakan demikian. Harusnya ketika dikatakan ittaqillah langsung bergetar hatinya. Takut dia. Karena disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perintahnya untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah. Iya. Jadi kembali dalam pembahasan bahwa iman itu berjenjang-jenjang. Tidak satu kesatuan dia. Iya. Maka setiap dari kita harus tahu diri masing-masing. Siapa di antara kita yang sedang futur, sedang turun keimanannya, segera perbaiki, segera dicas. Jangan hanya sekedar ketika HP sedang lowbat, kita cas HP itu. Tapi iman juga perlu dicas. Iya. Oh, ini saya sedang malas ini. Saya sedang futur ini. Segera dicas. Bagaimana cara mencasnya? Segera hadir majelis taklim. Ada kesibukan, tidak ada kesibukan, segera hadir majelis taklim. Oh, dalam kondisi hujan kah, kondisi panas kah, kondisi begini tetap hadir. Sebab kondisi kita jauh lebih berhak untuk diperbaiki. Jelas ya? Keimanan kita jauh lebih berhak untuk diperbaiki. Iya, daripada smartphone kita ini. Kalau smartphone kita sedang lowbat, kita kan biasanya langsung cas ya. Tapi jaringkan hati itu, iya, jauh lebih berharga daripada smartphone kita. Kalau hati sedang rusak, iman sedang turun, segera perbaiki, segera dicas. Iya. Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi, ketika kita sedang futur, dikhawatirkan ajal menjemput, kemudian
kita meninggal dalam keadaan su'il khatimah, na'udzubillah. Na'udzubillah. Jangan sampai demikian. Jelas ya? Baik. Qala Allah Ta'ala wa yazdadu alladhina amanu imana. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dan orang-orang beriman semakin bertambah keimanan mereka. Wa qala ta'ala wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan. Allah mengatakan dan Allah menambahkan kepada orang yang mendapatkan hidayah, Allah tambahkan apa? Hidayah mereka. Mereka sudah mendapatkan hidayah, tapi Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah untuk mereka. Berarti keimanan juga akan bertambah ketika Allah menambahkan keimanan tersebut kepada orang-orang beriman. Iya. Fal imanu yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'asi. Maka iman bertambah dengan ketaatan dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Hatta yasila ila mithqala dzarratin. Dan dia bisa berkurang sampai sampai sekecil biji dzarrah, seperti kita katakan tadi. Ada yang mengatakan biji dzarrah itu biji sawi, dan ada yang mengatakan dzarrah itu biji yang paling halusnya. Biji yang paling halusnya. Kalau kita melihat tepung terigu, hampir mungkin tidak ada satuannya dia, tepung terigu. Hampir tidak ada. Tapi mungkin itu barangkali biji yang paling halus. Itu yang disebut dengan dzarrah tadi. Iya. Maka sepanjang seorang punya keimanan, walaupun sebesar biji dzarrah, maka pasti akan bermanfaat itu. Dia tidak akan bermanfaat di dunia, tapi dia akan bermanfaat ketika di akhirat. Jelas ya? Baik. Kama fi hadits al-amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, seperti dalam hadis anjuran untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang dia tidak mampu mencegah kemungkaran dengan lisannya, maka hendaknya mencegah dengan apa? Dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan mencegah kemungkaran dengan hati itulah selemah-lemahnya keimanan. Paham kebalikannya, orang yang tidak bisa mencegah kemungkaran dengan hati ya, dia khawatirkan dia sudah tidak punya keimanan. Karena orang yang mencegah kemungkaran dengan hatinya saja dianggap seperti orang-orang yang paling lemah keimanannya. Paham kebalikannya, orang yang tidak mampu mencegah kemungkaran dengan hati ya, berarti hampir keimanan sudah hilang dari dirinya. Hampir. Atau bahkan sudah ridha dengan kemungkaran. Sudah ridha dengan kemungkaran. Ada teman yang berbuat maksiat, dia benarkan. Ada teman yang sedang korupsi, meninggalkan salat, tidak apa-apa, biar. Yang sampai dengan perbuatannya tadi membenarkan kemaksiatan, kemungkaran, bisa membuat keimanannya hilang dari dirinya. Yang harusnya kita ketika melihat kemungkaran apa itu, kita juga dengan lisan kah, dengan tangan kah, dan minimalnya dengan hati. Maksudnya dengan mengingkari, kita ingkari bahwasanya itu kemungkaran. Ini tidak benar ini, kita ingkar dalam hati. Kapan tidak ada pengingkar dalam hati, berarti dikhawatirkan imannya sudah hilang. Bukan kafir ya, tapi jangan sampai imannya tidak ada dan dia sangat dekat dengan kekufuran. Tidak juga dikatakan langsung kafir, tidak, tapi dikhawatirkan dia mengarah kepada kekufuran, karena membenarkan kemaksiatan itu berbahaya. Membenarkan ridha dengan kemaksiatan, kekufuran, kemungkaran itu berbahaya sekali. Iya. Jadi jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah iman, kata beliau, itu berjenjang-jenjang. Iya. Kemudian yang berikutnya, ثم قال حفظه الله تعالى فدل على أن الإيمان يكون ضعيفا ويكون قويا. وفي الحديث أيضا الإيمان 70 أو 60 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. Baik. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu terkadang dia lemah dan terkadang pula dia kuat. Kapan lemah? Ketika semakin banyak maksiatnya.
Semakin banyak maksiatnya, semakin berkurang imannya. Itu pasti. Iya. Dan semakin banyak ketaatannya, maka semakin tinggi keimanannya. Itu namanya berbanding lurus itu. Iya. Dan juga seperti dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una. Sesungguhnya iman itu ada 70 cabang. Atau 60 cabang. Perhatikan kalimat au di sini, itu bukan sabda Nabi. Itu bukan sabda Nabi, tapi itu keraguan dari seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini. Seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini, dia ragu apakah Nabi mengatakan 70 ataukah 60. Tapi dipastikan Nabi mengucapkan salah satu dari keduanya. Dan Nabi tidak mengatakan iman itu 70 atau 60 cabang, dan demikian. Kalimat keraguan di sini hanya muncul dari seorang rawi yang meriwayatkan hadis ini. Dia bimbang dan dia ragu apakah Nabi mengatakan 70 ataukah 60. Tapi dipastikan Nabi mengucapkan satu dari keduanya. Apakah 60 ataukah 70? Intinya bahwasanya iman itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 atau 60 cabang. Iya. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Keimanan yang paling tinggi ya adalah ucapan la ilaha illallah. Maka terdapat sebuah faedah bahwa di antara amalan yang paling bisa meningkatkan keimanan, bahkan semakin besar peluangnya untuk meninggikan keimanan secara drastis, adalah at-tauhid. Itu amalan yang paling meningkatkan keimanan. Kalau sedang putur itu, segera tingkatkan dengan tauhid. Perbaiki tauhid, pelajari tauhid, amalkan tauhid, sering-sering ucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu akan cepat sekali meningkatkan keimanan. Karena Nabi mengatakan, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Iya. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan iman yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini menarik sekali pembahasan terkait dengan ucapan Nabi, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Pembahasan safari dakwah saya di Bone kemarin di malam Ahad terkait dengan di Masjid Polsek. Masya Allah, di Masjid Polsek. Iya, pembahasan saya adalah tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Saya sampaikan di situ sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menyebutkan bahwasanya ada beberapa amalan yang dianggap sepele. Tapi amalan yang dianggap sepele ini merupakan sebab-sebab yang bisa mengantarkan ke dalam surga. Iya. Itu hadis dari sahabat Tsauban atau dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Rasulullah SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah untuk dirimu. Wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari laka sadaqah. Kau mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, itu adalah sedekah. Iya. Wa irsyaduka ar-rajula fi ardi dhalal laka sadaqah. Engkau mengarahkan seorang yang tersesat di jalan, itu adalah bentuk sedekah. Wa imatatuka fi tariqi an syawkati wal 'azmi laka sadaqah. Engkau menyingkirkan gangguan dari jalan, batu, pepohonan dan yang lainnya, itu bentuk sedekah. Iya. Wa ifraghuka fi dalwi akhika laka sadaqah. Dan engkau memenuhi timba saudaramu adalah bentuk sedekah juga. Baik. Nabi SAW menyebutkan suatu amalan yang sangat sepele. Tapi itu semuanya adalah bentuk amalan-amalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga. Dan sebuah hadits Nabi mengatakan, "Uidat alayya a'malu ummati, sayyi'uha wa hasanuha." Saya pernah diperlihatkan tentang amalan umatku pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ditampakkan kepadaku amalan umatku, kebaikannya dan keburukannya. Ini amalan penduduk surga, ini amalan penduduk neraka. Fawajadtu a'malu ummati khairiha al-adha yumatu 'anil tariq. Dan saya melihat ternyata amalan yang paling banyak memasukkan ke dalam surga adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Perhatikan baik-baik. Nabi yang menyebutkan dalam hadis ini bahwa keimanan yang paling rendah
Hah? Keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dalam hadis yang saya bacakan juga, bahwa ternyata amal yang paling banyak memasukkan ke dalam surga adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu artinya, sekecil apapun kebaikan itu bisa menjadi potensi memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Apalagi amalan yang besar. Hah? Kalau amalan yang dianggap sepele saja, itu bisa menjadi sebab seorang hamba akan dimasukkan ke dalam surga. Jelas ya? Apalagi amalan besar seperti tauhid, seperti salat, seperti zakat, seperti puasa. Ini tentunya menjadi sebab terbesar lagi yang bisa memudahkan manusia ke dalam, memasukkan manusia ke dalam surga. Kalau amalan-amalan sepele tadi saja, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada pohon tumbang di jalan, disingkirkan, dihilangkan. Itu bisa menjadi potensi yang sangat besar, seorang bisa dimasukkan ke dalam surga. Apalagi amalan-amalan yang lainnya. Seorang memberikan senyuman kepada orang lain, barangkali itu menjadi sebab seorang dimasukkan ke dalam surga. Ada kawan kita yang baru ngaji, kita berikan senyuman kepada mereka, itu luar biasa. Dan kata Nabi SAW, afdhalul a'mali idkhalus surur fi qalbil muslim. Sebaik-baik amalan adalah engkau memasukkan kegembiraan pada hati seorang muslim. Sekedar kita memasukkan kegembiraan pada seorang muslim dengan ucapan, perbuatan, tindakan dengan yang lainnya, itu sudah termasuk amalan yang sangat indah, bahkan amalan yang paling mulia. Dan itu ternyata banyak dianggap remeh oleh manusia. Makanya Nabi memberikan anjuran kepada kita, jangan pernah menganggap remeh suatu amalan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau pernah meremehkan satu kebaikan. Jangan. Iya, ada nenek-nenek jalan butuh bantuan, jangan langsung beri bantuan. Ada orang yang sedang banyak kempes di jalan, mungkin butuh bantuan, bantu itu, barangkali itu yang memasukkan kita ke dalam surga. Ada ranting-ranting di jalan, ada batu besar menghalangi jalan, hilangkan langsung, stopkan mobil, stopkan kendaraan, ambil, hilangkan gangguan tersebut. Barangkali itulah yang memasukkan Anda ke dalam surga, bukan majelis taklim Anda. Bukan ceramahnya Anda, bukan sedekahnya Anda, bukan puasanya Anda, tapi mungkin amalan sepele itu yang masukkan kita ke dalam surga. Makanya banyak pada hari kiamat orang-orang yang heran, kenapa sih bisa masuk surga? Kenapa sih bisa masuk surga? Ternyata bukan karena puasanya, karena salatnya, tapi karena amalan-amalan sepelenya tadi. Mungkin saja ketika dia mengerjakan amalan sepele tadi, dia kerjakan penuh dengan keikhlasan sehingga membuatnya semakin besar. Paham di sini? Amalan besar tadi dia kerjakan mungkin diikuti dengan ria, dengan sum'ah, dengan kemalas, dengan keterpaksaan. Tapi ada amalan kecil yang dianggap sepele, dia kerjakan penuh dengan keikhlasan. Tidak ada orang lihat, dan dia posting juga. Tidak ada syak di orang lain, cuma Allah yang mengetahuinya. Ketika dia kerjakan penuh dengan keikhlasan, ketulusan, menjadi besar sekali di sisi Allah. Sama dengan kondisi perempuan pezina itu yang memberikan minum kepada seekor anjing. Amalan sangat sepele, tapi apa yang membuat besar? Karena ketulusan dan keikhlasannya. Kata para ulama, seorang perempuan tadi dia masuk ke dalam surga, bahkan pezina masuk ke dalam surga bukan hanya karena memberikan minum kepada seekor anjing, tapi di sana ada keikhlasan yang tercantum pada perbuatannya. Ada keikhlasannya. Coba lihat apa keikhlasannya. Tidak ada orang yang melihat, dan tidak ada yang memberikan motivasi kepada dirinya kecuali murni ingin membantu kepada seekor anjing, sehingga keikhlasannya betul-betul terjaga. Maka dia terdorong untuk berbuat baik kepada seekor anjing. Ini anjing loh, yang mana binatang anjing ini tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran kecuali dalam konteks keburukan, kecuali pada satu ayat saja. Hampir semua ayat menyebutkan tentang anjing dalam Al-Quran, mohon maaf, itu kebanyakannya disebut dalam konteks keburukan. Tapi seorang perempuan pezina saja ketika berbuat baik kepada pezina itu bisa masuk ke dalam surga. Coba antum bandingkan kalau seandainya seorang berbuat baik kepada jutaan kaum muslimin, luar biasa pahalanya. Antum menghilangkan gangguan di jalan itu, ada ranting, ada batu besar di jalan, antum singkirkan itu, berapa juta manusia yang akan mendapatkan manfaat dari itu? Dan saya katakan di ceramah saya di Bone kemarin, saya katakan
mengarahkan manusia ketika mereka tersesat di jalan, ini amalan kebanyakannya bisa dikerjakan kepada aparat keamanan. Makanya mereka termotivasi langsung begini-begini mereka. Oh iya betul juga. Dan saya katakan bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan ini amalan paling mudah dikerjakan bagi aparat keamanan. Memberikan senyuman kepada orang lain ini amalan paling mudah dikerjakan bagi aparat keamanan. Ada masyarakatnya, ada orang di lalu lintas, mereka berjalan, mereka senyuman, itu luar biasa. Jelas ya? Baik. Jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah bahagian daripada keimanan. Fadalla ala anna al-imana fihi a'la wa fihi adna. Menunjukkan bahwasanya iman itu ada yang paling tingginya dan ada yang paling rendahnya. Baik, sedikit kita selesaikan. ثم قال حفظه الله تعالى بخلاف المرجئة فإنهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهو شيء واحد لا تدخل فيه الأعمال وإنما هو في القلب فقط فهذا قول باطل بلا شك لأنه بخلاف الأدلة. Adapun ucapan dari al-murji'ah, yang mereka mengatakan bahwa iman itu tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Sebab dalam anggapan mereka iman itu adalah satu kesatuan. Kapan ada, maka ada seutuhnya. Kapan hilang, maka hilang seluruhnya. Iya, itu menurut mereka iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Kapan ada, maka pasti ada seluruhnya. Kapan hilang, maka hilang seluruhnya. Dan di antara akidah mereka, orang yang beriman itu tidak akan pernah terpengaruhi keimanannya dengan kemaksiatan. Sebanyak apapun kemaksiatannya, sepanjang dia punya keimanan, maka imannya tidak akan pernah terpengaruhi dengan kemaksiatannya. Itu ucapan al-murji'ah. Sebagaimana orang kafir kata mereka, sebagaimana orang kafir tidak akan pernah bermanfaat amalan-amalannya selama mereka kufur. Dan mereka memberikan sebuah analogi yang salah. Betul kalau seandainya seorang yang kufur, selama dia kufur maka tidak akan pernah bermanfaat amal-amal salehnya. Betul. Tapi lain hanya dengan keimanan. Keimanan tersebut kalau ada kemaksiatan tidak akan menghilangkan keimanannya. Masih ada keimanannya. Tapi imannya sudah berkurang. Imannya sudah berkurang. Dia masih ada. Tapi imannya sudah berkurang, tidak seperti orang-orang yang tinggi keimanannya. Itu ucapan daripada al-murji'ah. Wa huwa syai'un wahidun la tadkhulu fihi al-a'mal. Mereka mengatakan bahwasanya amal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan keimanan. Wa innama huwa fil qalbi faqat. Sesungguhnya iman itu hanya dalam hati saja. Fa hadha qaulun batilun, dan ucapan mereka adalah ucapan yang batil tanpa ada keraguan, karena ucapan mereka menyelisihi dalil-dalil. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga dari apa yang kita sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.